Bagi anak-anak, bagaimana kabar kalian untuk hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun, agar nantinya kalian dapat mengikuti pelajaran dengan maksimal. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, akan Bapak pimpin secara langsung. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, apa tujuan Bapak mengajak kalian berdoa terlebih dahulu sebelum mengikuti pelajaran? Nah, ada yang tahu apa tujuan Bapak? Ya, coba Okta. Iya, benar sekali. Tujuan Bapak mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran atau kegiatan yang lain, guna memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nantinya pembelajaran atau kegiatan yang akan kita lakukan berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir pada pertemuan kali ini? Oh, nampaknya kalian dalam keadaan nihil, tidak ada satu siswa pun yang tidak hadir. Nah, bagus sekali. Mohon dipertahankan pada hari-hari berikutnya agar nantinya kalian tidak ada yang ketinggalan mengikuti materi pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, untuk mengecek membangkitkan semangat kalian, Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib. Salah satu lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Nah, Bapak mohonkan kalian untuk berdiri terlebih dahulu. Ayo silakan berdiri semua. Nah, sudah. Bapak akan pimpin secara langsung. Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila. Akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih. Nah, Bapak mohonkan kalian tetap berdiri terlebih dahulu. Bapak ingin mengecek kerapian kalian dan kebersihan kelas agar nantinya pembelajaran kita dapat berjalan dengan menyenangkan. Karena lingkungan bersih, maka kita akan belajar dengan damai dan menyenangkan. Ya. Dan nampaknya semua sudah dalam keadaan rapi dan lingkungan kita sudah nampaknya sudah bersih. Silakan kalian semua duduk kembali. Nah, ada yang tahu di sini pada hari ini kita akan belajar tentang apa atau tema berapa? Anda tahu? Ya, pada hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2 dan pembelajaran 1, yakni tentang benda-benda dalam kegiatan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini, yakni yang pertama, dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, kalian dapat menyebutkan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, kalian dapat mengkomunikasikan iklan, pengertian iklan, dan arti kata-kata asing dalam iklan tersebut. Yang ketiga, dengan kegiatan mengamati berbagai gambar benda termasuk dalam zat tunggal, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal dan mengidentifikasi contoh benda yang termasuk dalam zat tunggal dalam lingkungan sekitar. Yang keempat, dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan zat campuran, siswa dapat menuliskan pengertian zat campuran dan menuliskan contoh benda-benda yang termasuk dalam zat campuran di lingkungan dengan benar. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pembelajaran kali ini. Maka Bapak harapkan kalian mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Sekarang Bapak arahkan kalian untuk mengamati iklan yang terdapat pada buku kalian. Nah, silakan semua mengamati iklan tersebut dan mencari informasi apa yang terdapat dalam iklan tersebut. Nah, bagaimana? Sudah? Nah, ada yang mau memberikan pendapatnya, informasi apa yang terdapat dalam iklan tersebut? Ya, coba Okta berikan pendapat kamu tentang informasi apa yang terdapat dalam iklan tersebut. Ya, benar sekali Okta. Pada iklan tersebut menyajikan informasi tentang mesin cuci dan kapasitas yang dapat dimuat pada mesin cuci tersebut. Selanjutnya
Nah, Bapak meminta kalian untuk membaca teks narasi yang terdapat dalam buku kalian dan menjawab pertanyaan yang ada di kolom di bawah narasi tersebut. Nah, silakan kalian baca dengan sungguh-sungguh, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sungguh-sungguh, dan nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, waktu dari sekarang Bapak berikan waktu selama 10 menit. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah semua membaca dan menjawab pertanyaan yang sudah ada? Ya, kalau sudah, mari kita bersama-sama membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kolom tersebut. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan iklan. Nah, ada yang memiliki pendapat apa yang dimaksud dengan iklan atau pengertian dari iklan? Ya, coba Budi berikan pendapat kamu apa yang dimaksud dengan iklan. Ya, Budi memiliki pendapat bahwa iklan itu adalah sebuah informasi. Nah, ada yang memiliki pendapat lain? Ya, coba Januarta, coba berikan pendapat kamu tentang apa yang dimaksud dengan iklan. Ya, menurut Januarta, iklan itu adalah pemberitahuan. Nah, terima kasih Okta dan Januarta sudah memberikan pendapatnya tentang iklan. Benar sekali, iklan itu adalah sebuah informasi atau pemberitahuan tentang barang dan jasa agar nantinya orang mau menggunakan atau membeli barang dan jasa tersebut. Nah, dari penjelasan yang telah Bapak berikan, ada yang belum paham apa yang dimaksud dengan iklan? Ya, kalau sudah semua paham, mari kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, yaitu kalian diminta untuk menemukan kata-kata asing yang terdapat dalam iklan tersebut. Apakah semua sudah menemukan kata-kata asing yang terdapat dalam iklan tersebut? Ya, kalau sudah, bagus sekali. Nah, sebelum lanjut, ada yang belum paham tentang materi tentang iklan, pengertian iklan dan kata-kata asing yang terdapat dalam iklan tersebut? Ada yang belum paham? Ya, kalau sudah paham, Bapak akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini kembali Bapak mengarahkan kalian untuk mengamati benda-benda apa sajakah yang terdapat dalam buku kalian pada halaman 62. Ya, coba amati buku kalian pada halaman 62, benda-benda apa sajakah yang terdapat dalam gambar tersebut. Sudah kalian temukan? Ya. Benda-benda apa sajakah yang terdapat dalam gambar tersebut? Yang pertama, Anda tahu? Ya, benar sekali. Yang pertama ada air. Selanjutnya, ya benar sekali, gula. Selanjutnya, emas. Ya benar. Dan yang keempat adalah, ya benar sekali, garam. Nah dari keempat benda tersebut, kira-kira benda-benda tersebut termasuk ke dalam zat campuran apakah ke dalam zat tunggal? Nah, siapa yang mau berpendapat di sini benda-benda tersebut termasuk dalam zat tunggal atau zat campuran? Ya, coba Ani berikan pendapat kamu, benda-benda keempat benda tersebut termasuk ke dalam zat tunggal ataukah zat campuran? Ya, Ani berpendapat bahwa seluruh benda yang terdapat dalam gambar tersebut adalah zat tunggal. Nah, Bapak tidak mengkonfirmasi jawaban Ani terlebih dahulu. Nah, sekarang Bapak mengarahkan kalian untuk menjawab keseluruhan pertanyaan yang terdapat pada buku kalian tentang benda-benda tersebut. Nah, coba kalian jawab keseluruhan pertanyaan tersebut. Nantinya baru kita bahas bersama-sama dan Bapak akan memberikan konfirmasi dari jawaban dari Ani tersebut. Nah, Bapak berikan kalian waktu selama 15 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam buku kalian. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan kerjakan dengan baik-baik.
Bagaimana? Apakah kalian sudah menjawab keseluruhan pertanyaan yang ada pada buku kalian? Sudah? Ya, kalau sudah, mari kita bahas satu persatu dari pertanyaan yang terdapat dalam buku kalian. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan zat tunggal. Nah, ada yang memiliki pendapat apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Ya, coba Januarta, coba berikan pendapat kamu apa yang dimaksud dengan zat tunggal. Ya, Januarta berpendapat bahwa zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis. Nah, ada yang memiliki pendapat lain apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Sama? Iya, benar sekali Januarta. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi penyusunnya, atau zat yang terdiri dari satu jenis. Benar sekali. Nah, apakah kalian sudah paham apa yang dimaksud dengan zat tunggal? Sudah? Ya, kalau sudah, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua yaitu benda-benda apa sajakah yang dalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan yang termasuk ke dalam zat tunggal. Nah, ada yang mau menjawab atau memberikan pendapatnya tentang benda-benda apa sajakah yang termasuk ke dalam zat tunggal? Yuk, siapa yang bisa? Ya, coba Jordan, berikan pendapat kamu. Ya, terima kasih Jordan. Nah, Jordan menjawab benda-benda yang terdapat dalam kehidupan sehari yang termasuk ke dalam zat tunggal yaitu adalah air, gula, garam, dan emas. Nah, jadi jawaban Jordan senada dengan jawaban yang diberikan Ani tadi, bahwa benda-benda yang termasuk dalam zat tunggal adalah gula, garam, air, dan emas. Nah, benar sekali. Berikan tepuk tangan kepada teman-temannya yang sudah berani memberikan pendapat tentang zat tunggal, pengertian zat tunggal, dan jenis-jenis dan benda-benda yang termasuk ke dalam zat tunggal. Nah, ada yang belum paham tentang materi zat tunggal? Atau ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak, Bapak akan lanjutkan. Nah, coba kalian baca materi atau narasi tentang zat campuran. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu, pahami. Nanti Bapak akan jelaskan apa yang dimaksud dengan zat campuran. Nah, bagaimana? Apakah sudah semua membaca? Ya. Sebelum lanjut, Bapak akan jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan zat campuran. Nah, zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa jenis materi zat tunggal. Nah, dalam zat campuran ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, untuk zat campuran homogen adalah zat yang penyusunnya dapat terlarut menjadi satu atau dapat tercampur dengan sempurna. Nah, contoh dari zat campuran homogen ini itu adalah air gula, sirup, dan air garam. Nah, ada yang mau bertanya lagi apa yang dimaksud dengan zat campuran homogen? Sudah paham? Ya. Kalau sudah, materi selanjutnya yaitu tentang zat campuran heterogen. Nah, zat campuran heterogen adalah zat yang unsurnya tidak dapat tercampur dengan rata atau tidak dapat tercampur dengan sempurna. Nah, contoh dari zat campuran heterogen ini adalah contohnya air kopi, air pasir, dan air deterjen. Nah, semua komponennya itu tidak dapat tercampur dengan sempurna atau tidak dapat tercampur menjadi satu. Nah, bagaimana? Sudah mengerti atau tidak paham tentang zat campuran? Ya, kalau sudah, Bapak minta kalian untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam buku kalian tentang zat campuran homogen, heterogen, dan pengertian zat campuran. Coba kalian
jawab seluruh pertanyaannya, nanti kita bahas bersama-sama dan Bapak akan memberikan konfirmasi jawaban. Nah, bagaimana? Apakah sudah semua menjawab? Ya, kalau sudah, mari kita bahas bersama-sama semua pertanyaan yang ada. Ya, pertanyaan yang pertama yaitu tentang apa yang dimaksud dengan zat campuran. Ada yang memiliki pendapat tentang apa yang dimaksud dengan zat campuran? Ya, coba Budi berikan pendapatnya. Ya, benar sekali Budi. Nah, jawaban Budi sudah sama persis dengan apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Bapak tidak perlu konfirmasi lagi. Kalian sudah tadi sudah Bapak jelaskan dan juga Budi sudah memberikan pendapatnya dengan benar. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua yakni zat campuran dapat dibedakan menjadi dua jenis. Sebut dan jelaskan. Nah, ada yang mau berpendapat atau menjawab pertanyaan yang kedua? Ya, coba Okta. Ya, benar sekali Okta. Zat campuran sudah dapat dibedakan menjadi kedua jenis, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan dan juga Okta sudah memberikan pendapatnya dengan benar, maka Bapak tidak lagi memberikan konfirmasi jawaban. Nah, dari keseluruhan materi tersebut, ada yang belum paham apa yang dimaksud dengan iklan, kata-kata asing yang terdapat pada iklan, zat tunggal dan zat campuran. Ada yang belum paham? Atau ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak, Bapak memiliki sebuah tes evaluasi untuk kalian. Tes ini akan Bapak menjadikan acuan sejauh mana kalian mengerti materi pembelajaran yang telah kita pelajari. Nah, Bapak mohonkan kalian mengerjakan tes evaluasi ini dengan sungguh-sungguh. Nah, silakan kalian kerjakan tes evaluasi yang telah Bapak berikan dengan sungguh-sungguh agar nantinya Bapak mengetahui sejauh mana pengertian kalian terhadap materi yang telah kita pelajari. Nah, waktu dimulai dari sekarang, silakan kerjakan. Nah, bagaimana? Apakah sudah semua menjawab tes evaluasi yang telah Bapak berikan? Ya, kalau sudah, Bapak akan kumpulkan kembali. Nah, dari materi yang telah kita pelajari tadi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, mudah-mudahan pada pelajaran-pelajaran selanjutnya dapat berjalan lebih menyenangkan lagi. Kalian belajar dengan semangat. Nah, sebelum Pak akhiri, ada yang mau membantu Bapak untuk menyimpulkan materi apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ada yang mau? Ya, coba Anissa, coba kamu simpulkan materi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran pada hari ini. Ya, terima kasih Anissa. Benar sekali, pada hari ini kita telah mempelajari materi tentang iklan, kata-kata asing yang terdapat dalam iklan. Ya, selanjutnya itu zat tunggal dan benda-benda apa sajakah yang dimaksud dengan zat tunggal, zat campuran, dan benda-benda apakah yang dimaksud dengan benda-benda apa sajakah yang termasuk dalam zat campuran, dan jenis zat campuran yaitu zat homogen dan zat campuran heterogen, dan contoh-contoh benda yang termasuk dalam zat homogen dan zat campuran heterogen. Nah, dari keseluruhan materi tersebut ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kalau tidak, nah, karena tadi kita awali dengan doa, maka pembelajaran kali ini kita akhiri dengan doa. Nah, sebelum lanjut, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, kalian di rumah kalian belajar dulu tentang materi-materi yang akan kita pelajari agar nantinya pembelajaran kita lebih menarik dan menyenangkan. Nah, sudah paham? Sudah. Nah, karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa. Doa akan Bapak pimpin secara langsung. Berdoa dimulai.
telah selesai. Selamat siang.